Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu salihat wa bi syukrihi tadumu ni'am wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat wa salatu wa salamu ala sayyidi sadat khairul bariyat wa samsul kainat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal karamat. Yang kami muliakan keluarga besar Sahibul Hal Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang kami muliakan Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Dr. Supratman Andi Aktas, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Kiai Haji Nusron Wahid, Wakil Ketua MPR Archandra Akbar Supratman, yang kami muliakan anggota DPR RI Bapak Longki Janggola, juga hadir sama kita Bapak Muhyiddin Said, juga ada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, juga ada Izzuddin Kasuba, yang kami muliakan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Anwar Hafid serta Ibu Dr. Eni Lamajido, yang kami muliakan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Bapak Zainal Abidin Paliwang, Kepala OPD serta unsur Forkopimda yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang kami muliakan Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Umum Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang juga Ketua Dewan Ulama Dewan Pakar Al-Herat, yang kami muliakan Bapak Fadil Muhammad, Ketua Dewan Pembina Al-Herat, yang kami muliakan Danrem 132 dan Bapak Kapolda yang mewakili, para bupati sewilayah kerja Al-Herat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Tadi sempat terlihat ada bupati dari Sigi dengan wakilnya, ada bupati dari Ampana, ada dari Halmahera Selatan, ada dari Mangondo Utara, Morut. Yang kami muliakan Ketua Umum PP Al-Herat Dr. Mohsen Ali Idrus beserta seluruh jajaran, beserta para konwil, komda, pengurus cabang, pengurus ranting, serta Badan Otonom Al-Herat yang sempat hadir pada kesempatan ini, para pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir, Rektor Universitas Al-Herat, Rektor Universitas Tadulako, Rektor Universitas UIN Dato Karama, yang kami muliakan murid-murid guru tua yang sempat hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah berikan kesehatan mereka semua, dan kita yang hadir pun dalam permohonan yang sama. Yang kami muliakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para habaib yang sempat hadir pada kesempatan ini, khususnya Habib
Muhammad bin Ahmad Al-Jufri yang datang jauh dari Taris, di tempat tinggalnya asal daripada guru tua, serta para asatid, juga Qadhi Kesultanan Ternate yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya banggakan para pimpinan Pondok Pesantren Al-Herat, pimpinan Al-Herat Welding Academy, pimpinan madrasah sekolah, serta para dewan guru, siswa-siswi Al-Herat yang saya banggakan. Hadirin, hadirat, sekalian tamu guru tua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya lah kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menghadirkan diri di tempat ini guna menghadiri rangkaian acara Hall Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ke-57. Ini menandakan betapa Al-Herat masih ada dalam hati kita semua. Salawat dan taslim senantiasa terhaturkan keharibaan, junjungan, panutan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, kerabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jalan langkahnya. Mengawali amanat saya pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada panitia serta seluruh pihak yang telah membantu memberikan dukungan sehingga terselenggaranya haul yang ke-57 ini dengan sangat baik. Alhamdulillah. Semoga Allah membalas semua apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana Syawal, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Mengenang haul guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, acara-acara seperti ini merupakan salah satu hari-harinya Allah, di mana Allah memberikan karunia-Nya pada hamba yang Ia kehendaki, yang mana kita diperintahkan untuk mengingatkan manusia akan hari-harinya Allah seperti saat ini, mengenang anugerah yang Allah berikan pada kekasih-Nya, wali-walinya, mengenang orang-orang yang menempuh jalan hidayah-Nya. Wadzakkirhum biayyamillah. Ibrahim ayat 5. Ingatkan mereka terkait dengan hari-harinya Allah. Jika kita melihat masa yang hadir sebanyak ini dalam suasana yang cukup terik, tentunya kita bertanya-tanya, apa yang mengantarkan kita semua hadir di sini? Tentunya banyak alasan yang melatar belakangi sebagai jawaban keinginan tahuan kita akan pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Pertama, kecintaan kita yang dalam pada Sahibul Hal, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kita semua ada di sini. Barang siapa yang menyintai orang-orang saleh karena kesolehannya, karena ketakwaannya, Allah akan mengumpulkan mereka bersama mereka di jannah, bersamanya di jannah. Ada sebuah riwayat hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas Ibnu Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud, menceritakan kepada kita, ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala, ya Rasulullah, ma taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu terkait dengan seseorang yang menyintai seseorang tapi mereka belum pernah bertemu dengannya? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah
terkait dengan seseorang yang menyintai seseorang, tapi dia belum pernah bertemu dengan mereka. Saat itu Rasulullah SAW memberikan jawaban, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan yang orang ia cintai. Sahabat Anas menyampaikan kepada kita, begitu dia mendengarkan penyampaian Rasulullah ini, dia mengatakan bahwa tidak ada hari yang paling kami merasa bahagia dan senang seperti kami mendengar ucapan Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang ia cintai. Menghadiri acara semacam ini didasari cinta kita pada sahibul haul. Namun, di antara kita ada yang sudah mampu untuk meneladani semua amalan mereka. Ada lagi meneladani sebagian dari amalan mereka. Namun juga ada yang belum mampu meneladani sedikit pun. Mungkin dia sampai ke tempat ini diajak atau ingin tahu apa acara di sini. Meskipun demikian, Rasulullah SAW menyampaikan pesan untuk ketiga macam golongan tadi dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi SAW, humul qawmu la yasqa jalisuhum, humul qawmu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok kaum yang tidak akan sengsara siapa yang duduk bersama mereka. Jadi kita duduk di sini, di tempat-tempatnya orang-orang soleh, menghadiri acara guru tua, insya Allah kita semua tidak akan sengsara duduk di tempat ini. Kita tidak bisa menentukan mati dalam keadaan husnul khatimah seperti guru tua, karena kematian bukan di tangan kita. Karena kematian bukan di tangan kita, namun kita diberikan jalan, diberikan pilihan untuk hidup di jalannya orang-orang yang saleh, para kekasih Allah, jalannya guru tua. Oleh karenanya Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad ketika ditanya tentang jalannya para salaf saleh, orang-orang saleh, beliau mengatakan tariquhum al-ilmu, al-amal, al-khawf, al-wara, al-ikhlas. Ini jalan-jalannya orang-orang saleh. Olehnya kita di akhirat, ilmu yang kita dapatkan itu tentunya tujuannya agar kita takut kepada Allah. Ilmu yang kita dapatkan di akhirat tujuannya untuk mendekatkan kita pada Allah. Ilmu yang kita dapatkan di akhirat untuk dapat kita sadari bahwa kita tidak memandang diri kita lebih mulia daripada orang lain. Karena inilah tujuan daripada ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berpesan, wala turiyannan nasa dunaka mu'minan wala kafiran hatta tughayyabu fil qabri. Jangan kau pandang buruk orang lain, baik mukmin atau kafir, sampai kamu berada di dalam kubur. Kita bisa mengatakan kita lebih baik kalau kita sudah ada dalam kubur, sudah tahu kita tempat kita, baru kita bisa mengklaim kita yang terbaik. Ini ajaran yang diajarkan oleh Buddha kepada kita. Atau kita yang datang juga ingin mendapatkan rizki, rahmat Allah. Dan memang di tempat seperti inilah rahmat Allah diturunkan. Kita yang terputus dengan Allah menjadi tersambung kembali. Kita yang jauh dari Allah semakin dekat dengannya.
Kita yang keras hati akan Allah lembutkan hatinya. Sikap arogansi kita akan Allah rubah menjadi santun. Keangkuhan yang menodai hati kita berubah menjadi tawadhu dan sebagainya. Hadirin hadirat sekalian, menjelang haul guru tua yang ke-54 ini, kita kembali mendapatkan ujian. Hal ini terlihat tadi dari penyampaian Ketua Umum Pengurus Besar, Bapak Gubernur. Ada sikap dan pernyataan yang sudah meninggal di antara kalian. Ini merupakan ujian bagi kita semua, sekaligus mengukur seberapa besar rasa memiliki dan cinta kita kepada guru tua yang merupakan ruh bagi akhirat, termasuk menjaga harga diri dan kehormatan marwah akhirat sebagai ibu kita. Olehnya, dalam menyikapi masalah ini, kita semua harus menjaga diri akan pengaruh yang dapat merusak tatanan sosial kita sebagai anak bangsa. Terlebih lagi, kita mengemban nama Al-Khairat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yang telah berkontribusi nyata dalam membangun peradaban, melahirkan generasi, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Olehnya, jangan mudah terprovokasi, menyerahkan dan mempercayakan masalah yang ada kepada pihak penegak hukum. Kita harus fokus menjalankan tugas, meneruskan perjuangan guru tua, membesarkan dan menjaga Al-Khairat. Sebentar lagi Al-Khairat akan berusia 1 abad. Alhamdulillah, Al-Khairat terus tumbuh dan berkembang dalam menjawab tantangan era industrialisasi dan globalisasi. Kita baru saja melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Al-Khairat Welding Academy di pusat industri Morowali, di mana lulusan-lulusannya nanti memiliki sertifikat internasional dan dijamin mendapatkan pekerjaan, mengisi industri kita yang terus berkembang. Pak Gubernur kemarin sempat bisi-bisi sama saya mengharapkan Welding Academy ini cepat sudah dibuka, karena beliau sudah menyiapkan santri-santrinya untuk masuk di sana. Beliau akan mengirimkan siswa didik untuk masuk di Al-Khairat Welding Academy tersebut. Dan insya Allah kita akan mengembangkan juga pusat riset, inovasi, dan pendidikan keterampilan terpadu di berbagai bidang, termasuk terus meningkatkan kualitas pendidikan kita. Menuju 1 abad Al-Khairat dalam menghadapi tantangan zaman, Al-Khairat harus menjadi lembaga yang kuat dan mandiri, sehingga 3 sektor yang pernah saya sampaikan pada muktamar lalu, di samping pertama penguatan sektor pendidikan modern yang berbasis kebangsaan, di samping sektor modern, pendidikan modern yang berjiwa kebangsaan, kemudian transformasi kelembagaan yang good government dan tata kelola yang baik, transparan dan bersih tetap menjadi fokus kita. Termasuk yang ketiga, penguatan sektor ekonomi yang berbasis sosial, dengan mengoptimalkan lahan-lahan Al-Khairat menjadi lahan produktif, termasuk semua sumber daya yang ada di Al-Khairat. Saat ini, tim Al-Khairat juga terus bekerja menyelesaikan proposal, teknis dan blueprint penguatan sektor pendidikan dan ekonomi yang saya sampaikan lalu pada muktamar. Simultan dengan itu,
Alhamdulillah sekaligus apresiasi saya kepada petani-petani organik Al-Herat di Walatana yang didominasi oleh petani milenial yang telah menyelesaikan panen ketiga, yang juga sebagai bentuk peran Al-Herat dalam menunjang program ketahanan pangan nasional. Kita juga sedang mengevaluasi, berkomunikasi dan menjejaki kerjasama dengan berbagai negara terkait penerapan teknologi pertanian modern yang bisa menghasilkan panen berlimpah untuk diterapkan di pertanian kita di berbagai wilayah kerja Al-Herat. Semoga dalam 1 abad usianya nanti kita ketiga sektor ini bisa kita capai, ditambah kecintaan kita semua elemen masyarakat, kecintaan kita semua abna Al-Herat merupakan modal utama yang insya Allah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengantarkan Al-Herat kembali menuju masa keemasan di 100 tahun usianya. Dan hal ini sebagai persembahan kita semua dan akan membuat bangga pendiri Al-Herat, guru tua, beserta tokoh perintis yang bersama-sama beliau menancapkan pondasi Al-Herat di bumi Indonesia yang kita cintai. Kita juga patut bersyukur, kita sebagai masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya dan suku Kaili pada khususnya, guru tua memilih tanah Kaili ini menjadi pusat pengabdiannya untuk umat dan bangsa. Dari tanah Kaili ini cahaya Al-Herat bersinar dan tak pernah redup hingga sampai ke 23 provinsi sampai saat ini dan 74 kabupaten kota. Kita patut berbangga diri karena guru tua tahu benar perjuangannya bermula di tanah Kaili yang merambah ke berbagai wilayah sampai ke pelosok, pesisir dan pergunungan, mendapatkan dukungan semua halayak yang ia temui. Dan di sana ada orang-orang tua kita, kakek kita, atau bagian dari keluarga kita yang berjuang bersama beliau. Dan sekarang, tali itu masih tetap kita eratkan, terjalin meneruskan perjuangan mereka. Ini patut kita syukuri. Hadirin hadirat sekalian, sebelum saya akhiri amanat ini, tentunya kita yang hadir memiliki harapan, niatan tersendiri yang selalu kita minta dan bawa dalam setiap doa kita. Semoga semua harapan, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya selaku anak bangsa, kita jangan lupa, kita juga harus mendoakan para pimpinan kita, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan program Astacita yang bertujuan mengantarkan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah mewujudkan cita-cita beliau yang mulia dengan dukungan dan cinta seluruh rakyat Indonesia. Semoga menteri-menteri Kabinet Merah Putih, mereka senantiasa dijaga Allah, melangkah dalam bingkai kesetiaan pada bangsa dan negara. Semoga para gubernur kita, wali kota, bupati, serta semua jajarannya selalu dilindungi oleh Allah dan sukses menjalankan amanah sebaik-baiknya. Kita doakan juga wakil-wakil rakyat kita, DPR RI, DPD, baik yang di pusat maupun di daerah. Semoga Allah beri kesuksesan di dalam perjuangan kesejahteraan untuk masyarakat, untuk saudara-saudara kita TNI dan Polri. Kita doakan diberi tuntunan oleh Allah, kekuatan, perlindungan dalam pengabdiannya kepada masyarakat
bangsa dan negara. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia aman sejahtera. Ya Allah, satukan bangsa kami Indonesia di sekitar prinsip keadilan, kedamaian, dan saling menyintai. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una sakiyan wa la matrudan wa la marhuma. Allahumma ighfir li dhunubina wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, tumbuhkan di antara kami saling percaya dan saling menyayangi, saling menyintai agar kami dapat membangun negeri ini bersama-sama. Jauhkan kami dari segala rasa benci, iri dan dengki yang dapat merusak persatuan dan kesatuan kami dalam membangun Indonesia yang kami amat cintai. Ya Allah, ya Mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil Mustafa wal Habib, taqdi hajatina al-gharib. Ya Allah, ya Mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil Mustafa wa bil Habib, taqdi hajatina al-gharib. Ya Allah, ya Mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil Mustafa wa bil Habib, taqdi hajatina al-gharib. Wallahu musta'an wa alayhi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.